Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oilmon, admin virtual dari kajian Sabtu pagi, Forum Kajian Bina Muslim Kafah Malang yang dibimbing oleh Ustadz Husnul Fatoni. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak bersama kajian yang akan diberikan oleh Ustadz Husnul Fatoni yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. Dikarenakan beliau sedang ada tugas khusus sebagai pembimbing ibadah haji. Mari kita simak bersama kajian beliau. Apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau handphone, maka bisa dioptimalkan volumenya dan pencahayaannya supaya mengikuti kajian dengan lebih nyaman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar ya. Mari kita simak bersama dengan mengawali kegiatan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudalil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhala nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pengajian lansia Sabtu pagi yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang kita lakukan ini menjadi amal yang solih dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bulan Muharram, tanggal 3. Karena itu sesudah Zulhijjah masih ada lanjutan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Tidak boleh perang, tidak boleh ngerampok, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zolim. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri saja tidak boleh berbuat zolim. Karena itu memasuki bulan Muharram, kita perlu melakukan perenungan tentang makna sebuah pergantian dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita merenungi makna pergantian hidup? Karena pergantian merupakan nasihat spiritual bagi orang beriman bahwa hidup tidak ada yang kekal, terus berganti, terus berubah. Yang kedua, banyak manusia yang tidak siap menghadapi sebuah pergantian. Terutama sekali tidak siap kalau jadi pemimpin diganti. Maunya terus saja jadi pemimpin. Itu tabiat buruk manusia yang tidak menyadari kalau hidup ini adalah pergantian. Orang tidak pernah siap mati. Padahal mati itu kepastian. Mati itu pergantian dari hidup di dunia untuk pindah hidup ke akhirat. Dunia kemudian harus diisi oleh manusia lain, manusia berikutnya, anak keturunan kita. Jadi hidup itu harus bergantian dan mesti sadar bahwa itu adalah sunnatullah. Banyak yang tidak mau bergantian.
Apalagi kalau sudah jadi pejabat, jadi orang terkenal, tidak pernah mau diajak gantian. Padahal hidup ini harus bergantian. Orang kalau sudah naik gunung, di atas gunung mau apa? Kalau nggak turun, gantian. Nah, karena itu pergantian harus dipahami merupakan sunnatullah yang harus diterima dengan ikhlas, dewasa, bijaksana. Nah, kita mendapat nasihat dalam tubuh kita. Jadilah seperti kedua kaki yang berjalan. Kaki yang berjalan ke depan tidak memiliki kebanggaan dan kaki belakang yang berjalan kemudian juga tidak merasa malu karena keduanya mengetahui bahwa situasinya ya, bahwa situasinya akan bergantian, pasti bergantian. Tidak mungkin kedua kaki itu berjalan bareng-bareng. Nah, terhadap pergantian yang merupakan sunnatullah ini, dalam surat Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa taala menegaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah membedakan orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Supaya sebagian kamu menjadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat yang menegaskan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini mengandung pelajaran bahwa tidak selamanya manusia itu menang, tapi kadang juga kalah. Namun tidak selamanya manusia itu mengalami kekalahan, pada saatnya juga akan mengalami kemenangan. Seperti yang dinyatakan oleh Allah antara perang Badar dan perang Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup adalah sebuah pergantian. Ini yang harus kita sadari dan bijak di dalam mensikapi sebuah pergantian. Pergantian jam, hari, bulan, tahun. Pasti. Bapak Ibu, kita sering punya jam. Tapi jam itu hanya sekedar untuk mengetahui waktu sekarang jam berapa. Padahal sesungguhnya jam itu bergerak terus. Jarum detik itu bergerak terus. Jarum detik itu mati, berhenti kalau baterainya habis. Jadi kita melihat jam itu bukan sekedar melihat bahwa sekarang jam sekian, nanti jam sekian. Tetapi perjalanan jam, hari, bulan, tahun itu terus bergulir. Dan itu harus menjadi sebuah pelajaran. Nah, manusia sangat dekat dengan jam. Di tubuhnya ada jam. Ya. Di tangannya ada jam tangan. Belum lagi di HP juga ada jam. Tapi tidak dekat dengan sang pemilik waktu. Jauh dari sang penentu waktu, bahkan menentang sang penguasa waktu. Ini yang harus kita sadari, kita maknai. Ya. Manusia terus lari mengejar waktu, namun waktu terus meninggalkan manusia. Baru menyadari ketika kehabisan waktu untuk mengejar akhirat. Nah, manusia terus lari mengejar dunia, sedang dunia terus menjauh dari manusia. Manusia semakin menjauh dari akhirat, sedang akhirat semakin dekat dengan manusia. Nasihat-nasihat seperti ini perlu terus kita baca, terus kita dengarkan. Untuk apa? Agar manusia tidak lalai bahwa hidup ini adalah sebuah pergantian dan pergantiannya itu berjalan terus.
terus berjalan, berganti-berganti. Nah, kita berhadapan dengan hasrat manusia. Dalam surat Al-Baqarah 96, yawaddu ahadukum lau yu'ammaru alfasanah. Manusia itu ingin agar diberi umur 1000 tahun. Ini keinginan manusia. Ya. Karena keinginan inilah manusia sering terlena bahwa hidup ini harus bergantian. Dalam segala aspek harus sadar untuk bergantian. Ada naluri manusia pula yang tidak pernah surut. Yak baru benu adama wa yak baru mausnani hubbul mali wa tulul umuri. Anak Adam semakin tua memiliki dua perkara yang semakin besar bersamanya. Cinta harta dan panjang umur. Dua hal ini selalu ada pada diri manusia. Keinginan manusia terhadap harta nggak pernah surut. Dan keinginan untuk panjang umur nggak pernah surut. Walaupun dia sudah semakin tua. Ini yang harus dikelola agar menjadi sebuah potensi. Ya. Nah, Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedang akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya, hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, dan kalian jangan menjadi anak-anak dunia. Ya. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab di dalamnya, sedang kelak adalah hari hisab tanpa amal di dalamnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibnul Qayyim juga memberikan nasihat kepada kita. Pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kecapean yang berkelanjutan, dan kerugian yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau orang hubud dunia, cinta dunia, sampai waktu, tenaga, pikiran, energi dihabiskan untuk ngejar dunia, maka pasti akan bertemu dengan tiga ini. Tiga hal ini, kesedihan, capek, dan kerugian. Karena itu, kita harus pandai-pandai mensikapi kehidupan dunia itu terus silih berganti. Pergantian waktu dalam surat Al-Furqan ayat 47. Kita bertemu dengan siang malam, kita jalani setiap hari, kita bertemu dengan muda dan tua, bahkan kita alami, kita bertemu dengan suasana lapang dan sempit, kita alami pula. Allah menyatakan, "Walladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusur." Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Manusia hidup meniti waktu yang terbagi menjadi dua, siang dan malam. Masing-masing waktu Allah berikan kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang namanya malam itu ya untuk istirahat, bukan untuk kerja. Yang namanya siang tidak untuk tidur, tapi untuk bekerja. Maka kalau dibolak-balik, sunatullah itu menjadi kacau. Padahal sunatullah itu baik untuk ngatur kehidupan manusia. Karena itu siang, ya berbuatlah untuk di waktu siang, malam berbuatlah untuk waktu malam. Waktu muda persiapkan sebelum datangnya tua. Dan ketika lapang, siap-siaplah untuk menghadapi bahwa kapan-kapan itu akan mengalami kesempitan. Sehingga tidak stres. Tidak stres. Begitu agak tua, stres. Begitu agak sempit, gelisah, galau, cemas. Tuh. Nah, masing-masing waktu itu punya kegiatan yang sesuai dengan waktunya itu. Dan itulah sunatullah.
Oleh karena itu jangan menunda beramal. Jadi siang malam itu bergantian terus, muda tua, lapang sempit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat. Idza amsayta fala tandiri sobah wa idza asbahta fala tandiril masa. Wa khud min sihhatika lima rodika wa min hayatika limautik. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan menunda beramal untuk waktu pagi. Mengapa? Karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan waktu pagi. Dan jika berada di waktu pagi, jangan menunda dalam berbuat baik, dalam beramal soleh. Sampai tibanya waktu sore. Mengapa? Karena nggak ada yang memberikan garansi bisa beramal di waktu sore. Maka Rasul mengingatkan, gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Ini nasihat yang sangat bijak agar kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bahagia karena tidak tergilas oleh dinamika kehidupan dunia. Dari Ibnu Abbas, Nabi menasihati seseorang, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kaya, masa berkecukupanmu sebelum kefakiranmu. Masing-masing fenomena ini, lima fenomena yang berhubungan ini, atau yang bersamaan ini, akan selalu ditemui oleh siapapun. Jadi apapun pasti nemu suasana ini. Ini 15 abad yang lalu. 1.500 tahun yang lalu Rasul sudah menyampaikan ini. Tinggal sekarang manusia sadar apa tidak. Karena itu pergantian itu sunatullah yang harus disikapi dengan bijak. Nah, Bapak Ibu, tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Saya kutip dari kata-kata yang ditulis oleh Profesor Hamka. Pergantian situasi dan kondisi. Sehat, sakit, senang, sedih. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kondisi sehat sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan kepada keluarganya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Menarik apa yang dituangkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya 83-84 ini. Bahwa setingkat Nabi sakit, bahkan sakitnya Nabi Ayub luar biasa. Luar biasa. Sakitnya Nabi Ayub, ya belum ada yang menandingi. Namun karena kesabaran beliau, ikhtiar beliau, dan tawakal beliau kepada Allah, akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Nah, dengan sembuh, Nabi Ayub banyak mengambil pelajaran betapa nikmatnya ketika sehat. Karena ketika sakit sudah nggak bisa menikmati apa-apa. Yang dirasakan cuma sakit, yang dipikirkan cuma sakit. Maka ketika sehat, bisa menikmati apa-apa, bisa memikirkan apa-apa dengan jernih. Karena itu ketika sehat, jangan dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan ketika sakit, jangan putus asa. Karena di balik sakit itu ada hikmah,
ada pelajaran. Demikian pula ketika senang, silakan bersenang-senang, tapi jangan melampaui batas kepatutan. Demikian pula ketika sedih, jangan larut dan tenggelam dalam kesedihan. Karena tidak selamanya manusia itu senang, juga tidak selamanya manusia itu sedih. Tidak selamanya manusia sehat, tapi tidak selamanya manusia sakit. Mengapa? Karena hidup ini selalu bergantian. Situasi dan kondisi terus bergulir dan itu berubah dan itu bergantian. Tidak ada yang dikecualikan. Nah, karena itu kita perlu menata dinamika hidup. Ketika kita dianugerahi sehat dan senang, harus menjaga syukur dan qanaah. Dengan menjaga syukur dan qanaah, sehat itu semakin berkah. Senang pun semakin bisa dirasakan. Demikian pula ketika sakit dan sedih, harus menjaga sabar dan tawakal. Ketika sakit sabar, maka sakit itu menjadi bermanfaat untuk menghapus dosa, menguatkan iman, memperkuat kesabaran, melihat siapa di antara anggota keluarga yang memiliki kepedulian ketika kita sakit. Dengan sakit, kita tahu siapa yang mencintai kita dan siapa yang membenci kita. Dengan sakit, orang yang cinta menunjukkan sikap yang peduli, sikap yang berempati, tapi bagi mereka yang benci, malah nyukurkan, malah bersyukur. Nah, karena itu sakit tidak sekedar loro kabeh, tapi di balik sakit itu ada makna yang luar biasa dalam. Yang penting kita harus menjaga tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Jangan dengan sakit maupun sedih lantas putus asa, berujung pada bunuh diri, berujung pada kesesatan hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang pergantian pekerjaan dan jabatan. Jabatan yang sering dijadikan perebutan itu sampai berdarah-darah, ya, sampai jungkir balik, sampai jual komitmen, jual amanah jadi khianat, ya, jual kejujuran jadi bohong. Yang dikejar adalah pekerjaan dan jabatan. Maka dalam dunia jabatan, dalam dunia pekerjaan, ada yang diangkat, ada yang berhenti. Ada yang diangkat, ada yang pensiun. Ada yang diangkat, ada yang diberhentikan dengan tidak terhormat. Ada yang diangkat, ada yang berhenti karena harus masuk ke dalam penjara. Pergantian ini sudah dituangkan oleh Allah dan tidak main-main. Dalam surat Ar-Rum ayat 2 dan ayat 3, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya gelibun. Setingkat setingkat bangsa atau negara, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Jadi hidup itu tidak selamanya kalah, tapi juga tidak selamanya menang. Menang kalah itu sebuah permainan dunia yang harus disikapi dengan bijak dan harus dicermati bahwa di balik pergantian jabatan itu pasti ada hikmah. Orang kalau menjabat terus, ya dia lama-lama tidak bisa memahami batasan dirinya. Lama-lama tergoda oleh kenikmatan, sehingga zona nyamannya tidak boleh diganti, tidak boleh terusik, tidak boleh dikritik, dan sebagainya. Setingkat kerajaan Romawi pernah kalah. Namun pada saatnya nanti juga akan menang. Nah, oleh karena itu ketika menjabat, ketika
punya pekerjaan. Tunaikan pekerjaan dengan baik, profesional, bersih, jujur, tidak merugikan orang lain, senantiasa menebar manfaat untuk orang lain dengan pekerjaan itu dan jabatan itu. Maka Islam mengajarkan pekerjaan dan jabatan itu tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk kemaslahatan siapapun. Sebagai seorang dokter harus memberi manfaat dan maslahah kepada pasien. Jadi pegawai harus siap melayani siapapun yang datang untuk memang dilayani. Nggak bisa ogah-ogahan. Itu namanya mengkhianati pekerjaan. Jadi apapun kita harus baik, profesional, bersih, jujur, berintegritas, ya, dan memiliki kompetensi manajerial sehingga sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Menyadari bahwa jabatan sebagai amanat yang akan dipertanggungjawabkan, rahmat yang harus disyukuri dengan kinerja yang baik, amanat yang tidak abadi karena tidak selamanya manusia menjabat. Habis masa jabatannya harus terima. Nah, jabatan juga menjadi sumber fitnah. Jabatan melahirkan ambisius dan jabatan juga melahirkan sikap sombong. Nah, namun jabatan juga media kompetisi yang tidak sportif. Mestinya kompetisi itu yang sportif, fastabiqul khairat. Tapi dengan jabatan seringkali melahirkan kompetisi yang tidak sportif. Kita sering melihat banyak orang yang berderet piagam penghargaan. Piagam-piagam ini menunjukkan status jabatannya. Nah, namun Allah nggak tanya, kamu dapat bintang apa? Kamu dapat penghargaan berapa? Yang ditanya Allah, yang kamu lakukan ketika menjabat itu apa? Bukan tanda jasanya ini yang ditanyakan oleh Allah. Tapi pekerjaan yang kamu lakukan, jabatan yang kamu pegang, untuk kemaslahatan manusia atau untuk kemadharatan manusia. Nah, Bapak Ibu, pergantian kepemilikan. Kita memiliki harta, kita juga memiliki keluarga. Dalam surat Ali Imran ayat 14, terang sekali nih, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayati dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Dalam hidup, manusia nggak bisa lepas dalam mencintai sederet objek yang dicintai ini. Maka mencintai siapapun itu harus karena Allah menyuruh kita mencintai. Mencintai apapun, ahbib man ahbabta fa innaka mufarikum bi. Cintailah apapun yang kamu cintai, tapi ingat, semua yang kamu cintai itu pasti akan berpisah. Harta tidak lama bersama manusia. Anggota keluarga satu persatu kembali kepada yang maha memiliki. Dan kita meskipun mencintai keluarga, tidak bisa menahan untuk kembali kepada yang maha memiliki. Karena itu Allah mengingatkan, Zalika mata'ul hayati dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Maka jadikanlah kesenangan yang kita nikmati ini menjadi media untuk mendapatkan tempat kembali di akhirat nanti, yaitu surga. Nah, ini petunjuk tentang sikap yang tadi sudah saya ulang 2 kali. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
Sekarang pergantian penghuni dunia yang namanya lahir dan mati. Allah sudah memberi petunjuk dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini pasti ada kelahiran dan ada kematian. Kelahiran adalah sebuah perpindahan dari rahim ke dunia. Kematian juga proses perpindahan dari hidup di dunia, pindah hidup di akhirat, namanya mati. Karena itu kematian tidak bisa dihindari. Karena sebuah kepastian, sebuah proses perpindahan. Karena itu lahir dan mati, dua-duanya itu proses perpindahan. Pindah alam, ganti tempat, dan ganti waktu. Di rahim ibu waktunya pendek, kenikmatannya terbatas. Di dunia waktunya lebih panjang, dan kenikmatannya luas. Di akhirat itu waktunya abadi, dan kenikmatannya pun abadi. Balasan Allah abadi, kalau balasan berupa kenikmatan ya abadi, balasan berupa azab ya abadi. Khalidina fiha abada. Nah, maka umur adalah modal hidup. Harus dikelola dengan baik. Ya. Dari Abdurrahman bin Abu Bakroh, dari bapaknya, bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?" Rasul menjawab, "Mantola umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu adalah orang yang berumur panjang dan baik amal ibadahnya, baik amal perbuatannya. Pemuda ini tanya lagi, dan fa'ayun nasi syarun kola mantola umruhu wa asa amalu. Orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jadi ini petunjuk dari Rasul, bukan sekedar pilihan, tapi orang yang memiliki kecerdasan di dalam mengelola modal hidup, tentu umur itu akan digunakan untuk menghimpun amal kebajikan. Sedangkan orang yang tidak cerdas, umur dihambur-hamburkan, umur disia-siakan, umur digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, tidak bermanfaat, bahkan lebih banyak membawa madharat. Karena itu ketika modal hidup sudah habis, habislah semuanya. Ya. Nah, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kamu?" Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalannya." Lagi-lagi, umur harus diisi dengan amal. Sehingga umur itu menjadi baik, manfaat, dan barokah. Bapak Ibu, umur modal hidup. Seluruh pergantian akan selamat apabila menggunakan modal umur untuk kebaikan. Seluruh pergantian akan celaka apabila menggunakan modal umur untuk kejahatan. Umur bukan pemberian cuma-cuma dari Allah, tetapi umur termasuk yang akan dipertanyakan oleh Allah. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Tuhannya, sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya, dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh,
dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui, ilmunya. Jadi umur itu sama dengan anugerah-anugerah Allah yang lain. Semuanya akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu anugerah Allah itu tidak cuma-cuma, harus melahirkan konsekuensi yang positif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadis ini perlu kita renungkan agak dalam karena ini menyangkut kehidupan yang sehari-hari kita saksikan. Nah, Bapak Ibu, hadisnya sahih. Nah, kemudian dari Zaid bin Sabit, ia mendengar Rasulullah bersabda, "Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadi kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi kekayaan di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina." Berdasarkan hadis ini, manusia itu dikuasai dunia atau manusia menguasai dunia? Maka kalau ingin menguasai dunia, tujuan hidup harus untuk akhirat. Tapi kalau tujuan hidup untuk dunia, maka manusia akan dikuasai oleh dunia. Bahkan dunia dianggap sebagai Tuhan manusia. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita kaji menjadi bekal untuk memasuki tahun baru Islam, Muharram, tahun 1447 Hijriah. Semoga di tahun baru ini dan tahun-tahun mendatang kita diberikan kekuatan, lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga bisa menunaikan amanat dari Allah untuk mengelola modal hidup namanya umur dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah berada di ujung perjumpaan kita pada kajian hari ini. Semoga ilmu, tausiah, dan arahan yang diberikan oleh Ustadz Husnul Fatoni bisa kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Bapak, Ibu, dan pemirsa kajian sekalian senantiasa dalam kondisi sehat hingga akhirnya kita bisa berjumpa lagi pada kajian berikutnya. Nantikan kami ya. Dukung kami dengan cara like atau suka, share ke semua teman-teman kajian, teman kantor, atau keluarga. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak tertinggal kajian-kajian rutin kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.